Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari program studi Arsitektur Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan material alami dan material buatan dari teknologi bangunan tak bertingkat. Yang saya presentasikan ini dua bangunan vernakular dan bangunan ikonik. Yang pertama yaitu ada bangunan vernakular. Nah, ini dia bangunan vernakular. Bangunan vernakular saya menggunakan bangunan vernakular Izba, yaitu tempat tinggal pedesaan Slavia tradisional yang seringkali rumah kayu itu untuk tempat tinggal dari peternakan Rusia konvensional. Umumnya dibangun dekat dengan jalan dan di dalam halaman, yang juga membungkus taman dapur, gudang jerami, dan gudang dalam pagar anyaman sederhana. Adapun juga material alami dari bangunan Izba, yaitu batang pohon pinus, kayu cedar, dan tanah liat. Saya akan menjelaskan kegunaannya apa aja sebagai apa aja. Dari batang pohon pinus sebagai dinding dan interior lainnya, batang pohon pinus tidak berbanir dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Kayu cedar. Nah, kayu cedar ini sebagai material untuk atapnya. Kayu cedar memiliki ciri khas dibandingkan dengan kayu-kayu lainnya, yakni mengeluarkan aroma yang harum karena pohon ini mengandung resin. Yang ketiga, tanah liat. Sebagai tungku, tanah liat adalah memiliki sifat yang lengket. Ya. Dari material alami tersebut, ada juga kelebihannya dan kekurangannya. Pertama ada batang pohon pinus. Kelebihan batang pohon pinus adalah tahan guncangan, ringan, tahan lama, dan ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu butuh perawatan yang ekstra, mudah memuai, dan tidak fleksibel. Kelebihan dan kekurangan kayu cedar. Kelebihannya yaitu tahan terhadap cuaca apapun, tahan rayap dan jamur karena dia mengandung resin dan mudah dibentuk. Kekurangannya yaitu sulit untuk didapatkan atau dicari ya. Yang ketiga ada tanah liat. Kelebihannya harganya relatif lebih murah, bobotnya cukup ringan, daya tekan sangat kuat dan dapat menyerap panas. Kekurangannya rawan bocor bila tidak dirawat dengan hati-hati, mudah berlumut dan berjamur. Proses pemasangan agak rumit dan warnanya cepat pudar. Selain material buatan selain material alami ada juga material buatannya. Itu kaca sebagai jendela. Nah, yang kedua itu adalah bangunan ikonik. Bangunan ikonik yang saya gunakan di sini adalah Colosseum. Nah, Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator yang dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Situs ini terletak di kota kecil Italia, yaitu Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Colosseum sendiri dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Nah, di Colosseum sendiri itu ada material alaminya. Yang pertama ada batu travertin. Batu travertin merupakan batuan kapur yang berasal dari mata air mineral, terutama air panas. Travertin dihasilkan dari proses pengendapan kalsium karbonat yang dapat ditemukan di mulut sumber air panas atau di gua kapur. Batu travertin sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu mudah mendapatkan pola yang sama di pasaran, mudah untuk dipotong dan dibentuk, ramah lingkungan, memiliki bentuk dan pola yang indah, tahan terhadap gorisan atau keretakan. Efek pelapukan setelah digunakan dalam waktu yang lama dapat memberikan kesan arsitektur kuno yang indah.
Kekurangannya yaitu memiliki banyak pori sehingga timbul masalah pada travertin jika terkena zat cair. Cukup berat sehingga menyulitkan proses pemasangan. Beratnya yang cukup besar juga membuat travertin jarang digunakan pada interior lantai atas bangunan, dan harganya yang relatif lebih mahal. Kedua, ada batu kapur. Batu kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen berwarna putih halus yang mengandung mineral kalsium. Kapur menjadi bagian dari campuran semen karena memiliki sifat merekatkan dan mengubah penampilan. Jadi batu kapur sendiri adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah bisa untuk bahan baku semen, bisa untuk pembangunan jalan, bisa untuk bahan pembuatan pasta gigi, bisa untuk hiasan taman, bisa untuk bahan pemutih pada kapur tulis dan cat. Kekurangannya itu adalah kurang solid sehingga mudah hancur, kurang kuat untuk kondisi berat. Yang ketiga ada batu tufa atau batu tuf. Batu tufa sendiri adalah jenis batu yang terbuat dari abu vulkanik yang dikeluarkan dari lubang selama letusan gunung berapi. Adapun kegunaan batu tuf sendiri adalah dapat dipergunakan untuk bangunan-bangunan sebagai semen alam. Lebih mudah kontak dengan air, setelah itu mengeras yang tak hembus air. Ciri-ciri batu tuf adalah berwarna putih terang dan strukturnya berlapis ukuran butir debu kurang lebih 2 mm. Ukuran lapili atau kerikil 2-64 mm. Dan ukuran blok atau bomnya lebih dari 64 mm. Bentuk butirnya bulat sempurna seperti bola dan setiap permukaannya memiliki sudut. Memiliki dua jenis kompaksi atau kokohan atau kepadatan, yang ini mudah hancur dan kompak. Adapun juga material buatan yang digunakan pada bangunan Koloseum. Nah, pada bangunan Koloseum beton bertulang digunakan sebagai fondasi. Sifat beton bertulang adalah kuat tekan, modulus elastisitas statis dan dinamis, kuat tarik, kuat geser, dan untuk pengantar gempa. Kelebihannya adalah mudah didapat atau dibuat, harganya relatif lebih murah, dan tidak memerlukan pemeliharaan yang ekstra. Mudah dibentuk, memiliki kekuatan tekan tinggi, memiliki ketahanan terhadap api dan air, bisa dicetak menjadi bentuk yang beragam. Adapun kekurangannya juga memerlukan backcasting sampai beton mengeras, kekuatan persatuan berat dan volume rendah sehingga lebih erat dan besar, membutuhkan cetakan dan perancah atau tiang acuan selama pengerjaan adonan. Sifat-sifat yang dihasilkan bervariasi karena proporsi campuran dan pengadukannya bervariasi. Proses pembuatan beton bertulang memakan waktu yang cukup lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.